فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil dari matan Al-Baiquniyah dari syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hadis musalsal. Nah, hadis yang berantai. Dalam artian berantai bagaimana? Dalam artian masing-masing perawi sepakat untuk menyampaikan hadis dengan lafaz yang sama. Baik lafaznya yang sama atau cara penyampaiannya yang sama. Misalkan gurunya ketika menyampaikan dalam keadaan sambil minum misalkan. Haddatsana misalkan sambil minum. Nah, perawi yang berikutnya menyampaikan juga sambil minum juga. Itu nanti berarti mengikuti cara menyampaikannya. Paham ya? Nah, kemudian ada yang sepakat lafaznya. Lafaznya semuanya ketika menyampaikan hadis Mu'adz bin Jabal kemarin, wallahi inilah uhibbuk. Semuanya menyampaikan juga wallahi inilah uhibbuk. Perawi yang itu juga menyampaikan wallahi inilah uhibbuk. Ada lafaz yang sama semua. Ini namanya musalsal. Paham ya? Hadis yang berantai. Nah, berantai maksudnya sama-sama sepakat para perawi tersebut menyebutkan hadis yang sama atau menyampaikan hadis yang sama. Cara menyampaikannya sama. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti misalkan ya, nah ketika seorang perawi mengambil hadis dari gurunya kemudian gurunya menyampaikan hadis Rasulullah bu'istu ana wasa'aka hatain. Kalau kita diam gini orang enggak paham kan? Aku diutus dan datangnya hari kiamat kahatain seperti dua ini. Dua apa? Nah, dia menyampaikannya gini, kahatain. Nah, Rasulullah menggabungkan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Nah, aku diutus dan datangnya kiamat seperti ini. Nah, dijelaskan seperti ini antara jari telunjuk, jari tengah jaraknya dekat sekali. Paham ya? Nah, itu termasuk kalau semua perawi sepakat meriwayatkannya caranya seperti itu namanya musalsal. Apa maksudnya ya? Nah, contohnya mudah sekali ini. Nanti contohnya sini akan disebutkan nanti. Qala syarih rahmatullahi alaih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa kadzalika law qala, dan demikian juga seperti itu pula. Nah, ketika ada orang yang berkata haddatsani 'alal ghada. Telah menceritakan kepadaku guruku. Nah, waktu itu dalam keadaan di atas makan siang. Maksudnya itu posisinya ketika menceritakan tuh ketika lagi makan siang. Nah, perawi ini ketika mau menceritakan hadis juga dalam keadaan makan siang juga. Itu maksudnya ya. Itu berarti yang contoh apanya berarti? Keadaannya kan itu. Nah, summa in hadzal rawi, kemudian sesungguhnya perawi ini haddatsaha alladzi tahta, dia menceritakan kepada orang yang di bawahnya wa huwa 'alal ghada, dalam keadaan dia juga di atas makan siang. Sama berarti kan? Seperti itu. Faqala haddatsani fulan 'alal ghada. Semuanya gitu. Qala haddatsani fulan 'alal ghada. Qala haddatsani fulan 'alal ghada. Semuanya ketika menceritakan lagi makan siang. Apa maksudnya ya? Itu berarti musalsal itu loh. Bisa dipahami misalkan? Nah, mudah sekali musalsal ini. Fanusammi hadza musalsalan, maka yang seperti ini kita namakan dengan musalsalan, hadis yang berantai. Berantai itu maksudnya semuanya sepakat untuk menyampaikan hadis yang sama. Dalam menyampaikannya itu sama gitu loh. Lafaznya sama atau cara penyampaiannya sama. Paham ya? Nah. Kita lihat sini. Li'anna ar-ruwata ittafaqu, ini syahidnya. Li'anna ar-ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidah. Dikarenakan para perawi mereka sepakat dalam masalah hadis tersebut untuk menyampaikan di atas satu keadaan. Paham ya? Keadaannya ketika makan siang itu makan siang semua dalam keadaannya itu. Bukan satu tempat maksudnya ya. Setiap perawi ketika mau menyampaikan ini juga dalam posisi makan siang. Perawi yang mau menyampaikan bawahnya lagi dalam keadaan posisi makan siang. Apa itu maksudnya ya? Nah. Kemudian fa'addaw wa hum 'alal ghada. Maka mereka semuanya menyampaikan dalam keadaan mereka di atas makan siang. Maksudnya itu dalam keadaan makan siang. Paham itu maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Misal mafhum ini? Berikutnya. Wa kadzalika idza tafaqa ar-ruwatu 'ala sighatin muayyanatin minal ada. Demikian juga seperti itu pula
apabila para perawi, ruwat itu jamak dari rawi ya, para perawi itu sepakat untuk menyampaikan hadis ala sighatin muayyanah. Menyampaikan hadis dengan bentuk yang tertentu. Minal ada berupa penyampaian, berarti yang diikuti penyampaiannya. Dalam menyampaikan tuh barakallahu fikum sama semua dalam menyampaikan, cara menyampaikannya. Kalau yang ini menyampaikan dalam keadaan berdiri kemudian duduk tertawa, tersenyum. Itu juga sama semuanya. Berdiri, duduk, senyum. Semuanya gitu. Itu namanya musalsal. Kita lihat sini. Bihaitu ditinjau dari sisi annahum kulluhum qalu, bahwasanya mereka semuanya para perawi, mereka semuanya mengatakan qalu anba'ani fulanun. Qala anba'ani fulanun. Qala anba'ani fulanun. Sama semua enggak ini? Lafadznya sama semua, namanya musalsal. Nah, berarti musalsalun bi anba'ani itu, dikenal gitu. Oh ya, musalsalun bi anba'ani. Naam. Ila nihayat sanad, sampai akhir sanad. Semua dari awal sampai akhir lafaznya sama. Anba'ani fulanun qala anba'ani fulanun qala anba'ani fulan qala, sampai akhir sanad lafaznya anba'ani namanya musalsalun. Musalsalun bi anba'ani. Paham itu ya? Fa inna nusami hadza aidan musalsalan, maka kami atau kita menamakan hal ini juga musalsal. Littifaqir ruwati ala sighatin muayyanah, dikarenakan sepakatnya para perawi di atas bentuk yang tertentu, wahya anba'ani. Apa itu ya? Kalau lafaz lain sami itu juga bisa sami itu, qala sami itu, semuanya sami itu juga musalsal. Paham belum ini? Naam, itu mudah sekali. Qalu musalsalun qul ala wasfin ata, musalsalun qul ma wa ala wasfin ata, maknanya yakni anna ma ata ala wasfin wahidin min ar-ruwah sawa'un kana hadzal wasfu fi sighatil ada aw fi halir rawi. Naam, kata beliau di sini, fa idza tafaqa ar-ruwatu 'ala syai'in imma fi sighatil ada aw halir rawi fa inna dzalika yusamma musalsalan. Artinya, kata beliau, yakni bahwasannya apa saja hadis apa saja yang dibawa oleh salah satu para perawi atau oleh salah satu rawi di atas sifat yang satu, apa maksudnya? Maksudnya membawanya, menyampaikannya itu berdasarkan satu sifat itu ya, semuanya sama semuanya. Sawan kana hadzal wasfu, baik sifat ini sama-sama apa fi sighatil ada, dalam bentuk penyampaiannya sama, au fi hal rawi, atau keadaan perawinya. Apa belum ini maksudnya? Lafaz menyampaikan itu sama atau dia mencontoh perawi yang lain ketika menyampaikan. Jadi keadaan rawinya dicontoh. Keadaan rawi dalam keadaan menyampaikan senyum, dia juga senyum. Itu loh, paham ya maksudnya? Kalau yang pertama ini kan barakallahu fikum, bentuk penyampaiannya. Anba'ani semuanya. Kalau yang kedua ini bukan bentuk penyampaiannya tapi apa? Cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya, kalau yang ini perawinya senyum, dia akan menyampaikan juga senyum, itu loh, paham maksudnya? Nah. Qauluhu mislu ama wallahi amba'anil fata. Contohnya sebenarnya seperti ama wallahi amba'anil fata, amba'anil fata ini. Wa qad taqaddama hadzal misal, dan sungguh contoh ini sudah apa? Sudah kita lewati. Wa dzalika bi an yaqul, yaitu seseorang atau bi an yaqul kullu wahidin minhum, salah satu di antara perawi tersebut mengatakan anba'ani fulan, qala anba'ani fulan ila nihayatis sanad, sampai akhir sanad semuanya lafaz anba'ani. Namanya apa ini? Musalsalun, hadis yang berantai. Nah, seperti itu. Fa inna nusami hadza musalsalan, maka kami atau kita menamakan hal ini musalsalan. Li'anna ar-ruwata ittafaqu fihi 'ala sighatin wahidah fil ada. Dikarenakan para perawi, mereka semua sepakat di dalam hadis tersebut untuk menyampaikan di atas apa? Di atas bentuk yang satu. Satu bentuk anba'ani. Paham itu maksudnya ya? Naam. Wa misluhu, dan contoh yang lain, malau ittafaqu 'ala sighatis sami'tu. Kalau seandainya mereka semua sepakat menyampaikan hadis di atas bentuk sami'tu. Qala sami'tu, qala sami'tu, qala sami'tu. Semuanya seperti itu. Lafaz sami'tu. Itu juga musalsal bukan? Musalsal juga. Au qala, atau lafaz qala semuanya qala. Qala Muhammad, qala fulan. Itu semuanya juga masuk musalsal. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Fa inna kulla hadza yusamma musalsalan. Maka masing-masing atau sesungguhnya ini semuanya dinamakan dengan musalsal. Mudah kan musalsal? Contohnya bawah itu kita baca ya. Nah, biar nanti tambah jelas. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi al-Imam al-Baiquni, kadzaka qad hadatsanihi qa'ima aw ba'da an hadatsani tabassama. Ini. Seperti contohnya seperti itu. Nah, qad hadatsanihi qa'ima. Guruku itu telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri.
Atau ba'da an hadatsani tabassama, setelah menceritakan hadis senyum. Paham ya? Ini contoh semua itu. Caranya gurunya waktu itu ketika menceritakan hadis berdiri. Dia juga berdiri menyampaikannya. Setelah itu ternyata dia senyum, dia juga senyum. Paham ya? Semuanya gitu perawinya. Itu berarti musalsal. Kita lihat, yakni maknanya adalah anna min suwari al-musalsal, bahwasanya termasuk bentuk-bentuk musalsal an yakuna rawi, yaitu seorang perawi mengatakan haddatsani fulanun qa'ima, telah menceritakan kepadaku si fulan dalam keadaan berdiri. Ya, qala haddatsani fulanun qa'ima. Yang berikutnya perawi juga mengatakan telah menceritakan kepadaku si fulan qa'ima dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'ima sampai akhir sanad. Telah menceritakan kepadaku si fulan dalam keadaan berdiri. Sama berarti kan ini? Naam. Qala haddatsani fulanun qa'iman wa hakadha ila nihayatis sanad. Dan seperti ini pula lah sampai akhir sanad. Semuanya sama. Si fulan menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Berikutnya lagi si fulan menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Paham itu maksudnya? Naam, seperti itu. Wa mithlu ma law qal. Nah, contoh yang semisal itu juga yaitu kalau seandainya ada orang mengatakan haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un 'ala firasyih. Telah menceritakan kepada si fulan dalam keadaan dia barakallahu fikum muttaji' apa muttaji'? Berbaring atau bersandaran, berbaring di atas kasurnya atau bersandar di atas kasurnya. Dia ceritakan juga sampai begitu, berbaring, bersandar di atas kasurnya. Sama, ditiru dari gerakannya dan juga cara menyampaikannya, itu namanya musalsal sampai akhir sanad. Summa tafaqar ruwat ala misl dzalik fa innahu yakun musalsalan. Kemudian para perawi sepakat untuk menyampaikan hadis seperti keadaan yang pertama tadi, yaitu sama-sama menyampaikan dalam keadaan berbaring atau bersandarkan di atas kasurnya, maka yang seperti itu dinamakan musalsalan. Mau salah ya? Fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya kemarin sudah kita sebutkan, fungsinya barakallahu fikum untuk apa? Untuk justru menunjukkan bahwasanya perawi tersebut sangat kuat sekali dalam menghafalnya. Sampai kaifiyahnya bagaimana cara menyampaikan ditiru juga. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Ambil satu lagi ya. Wa min suwarihi an yaqul, dan termasuk termasuk apa? Bentuk-bentuk musalsal juga ayyakul, seorang perawi mengatakan haddatsani tsumma tabassama. Jadi ketika menceritakan haddatsani fulanun, dia senyum. Kemudian berikut lagi perawi juga ketika mengatakan haddatsani fulanun, senyum juga sampai akhir sanad. Tsumma tabassama, kemudian setelah itu dia senyum. Wa yastamiru dzalika fi jami' sanad, dan terus-menerus perawi tersebut seperti itu melakukannya sampai akhir sanad, seluruh sanad. Apa maksudnya ya? Haddatsani fulan, berhenti senyum dulu. Oh ya. Kemudian berikutnya lagi perawi juga seperti itu ketika menyampaikan haddatsani fulan, senyum. Seperti itu. Itu namanya musalsal. Namanya apa? Musalsal. Na'am, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, satu contoh lagi. Allah musta'an. Biar selesai di sini karena apa? Karena contoh yang ini bagus, contoh yang berikutnya ini. Walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadits Abi Hurairah, dan kalau seandainya para perawi pun sepakat di dalam meriwayatkan hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Naam, radhiyallahu anhu. Dan kalau seandainya para perawi mereka sepakat semuanya untuk meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatir rajul al-mujami' fi nahar Ramadan, mengenai kisah seorang lelaki yang dia berjima, berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kan ini termasuk apa? Pelanggaran ini. Nah, di situ nanti kisahnya apa kisahnya? Kisahnya nanti terakhir sekali Rasulullah mengatakan, apakah kamu mampu bebaskan budak? Lah, ya Rasulullah, enggak mampu. Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu ya Rasulullah. Yang ketiga lagi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Lah, wahai Rasulullah, enggak mampu juga. Akhirnya terakhir Rasulullah membawa sebuah barakallahu fikum, sebuah tempat yang berisikan kurma. Nah, Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu sedekahkan dengan ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang munafik juga mampu juga. Orangnya ternyata paling fakir di kampungnya itu, paling miskin. Akhirnya orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, a'ala afqara minni, apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku? Akhirnya Rasulullah apa? Ya udah, berarti kurma ini kamu beri makan untuk keluargamu. Rasulullah tertawa sampai nampak apa? Gigi gerahamnya. Nah, para perawi ketika menyampaikan hadis ini juga sama. Ketika sampai lafaz ini tertawa juga sampai gerahamnya nampak. Apa maksudnya ya? Itu namanya musalsal juga. Paham itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Nah, alladzi qala ba'da an atathu shadaqah, yaitu orang yang berkata setelah didatangkan padanya sedekah, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, a'la afqara minni? Apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku? Fa wallahi ma baina labaitaiha ahlul baitin afqara minni. Nah, maka demi Allah, tidak ada di sekeliling atau di sekitar kampung ini yang ahlul bait yang memiliki keluarga yang lebih fakir daripada aku. Fa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajid. Kemudian Rasulullah pun tertawa hingga apa? Hingga nampak nawajid. Apa nawajid itu? Gigi gerahamnya. Nah, fasara kullu muhadditsin yadhak ini. Maka akhirnya menjadilah masing-masing muhaddits ketika menyampaikan hadis ini, ketika sampai lafaz ini langsung tertawa. Idza wasala ila hadhil jumlah, tertawa ketika sampai pada kalimat ini, hatta tabdu nawajidu, hingga nampak dan kelihatan gigi gerahamnya. Fa nusami hadza aidan musalsalan. Apa maksud ini? Ini juga dinamakan musalsalan li'anna ruwat, dikarenakan para perawi ittafaqu fihi ala halin wahidah, dikarenakan para perawi mereka sepakat semuanya. Nah, barakallahu fikum menyampaikan hadis di atas satu keadaan, wahya ad-dhahik, itu tertawa. Tertawa tidak masalah, boleh, tapi jangan banyak-banyak tertawa karena Rasulullah memberikan ultimatum, peringatan yang sangat keras. Rasulullah mengatakan la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak-banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Maksudnya bagaimana? Seringnya orang banyak tertawa, bergadang dan misalnya, kemudian dikit-dikit tertawa dan tanpa ada sebab dan semisalnya, itu biasanya mematikan hati, maksudnya melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tertawa enggak masalah, canda pun boleh, tapi canda yang tidak mengandung unsur dusta atau tidak ada mengandung unsur penipuan dan semisalnya. Rasulullah juga pernah suatu ketika bercanda dengan seorang wanita. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatal ajuz. Tidak ada yang masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan itu nangis, kemudian nangis. Rasulullah mengatakan, apa yang bikin kamu menangis? Nah, kenapa kamu menangis? Apa yubkik, apa yang bikin kamu menangis? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya enggak ada perempuan tua yang masuk surga. Karena orang tua ini, perempuan itu tua. Akhirnya Rasulullah mengatakan, benar, di surga semuanya enggak ada perempuan tua, semuanya menjadi gadis semuanya. Tanda itu kan, tapi benar tandanya. Rasulullah membacakan wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu perempuan tua di dunia itu menjadi abkara, gadis-gadis semuanya. Jadi surga itu enggak ada perempuan tua, semuanya gadis. Namanya, jangan khawatir. Nah, barakallahu fikum. Cuma kita berharap semoga termasuk penduduk surga. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.